Kehidupan selalu dimulai dari sebuah pertemuan. 16 Juli 2025. Untuk pertama kalinya langkah kami menapaki tanah desa Simpang Naneng. Sebuah desa yang sederhana, namun kelak menjadi saksi perjalanan kami selama 1 bulan penuh. Bersama 15 mahasiswa Universitas Palangkaraya, kami hadir bukan hanya sekedar menjalankan program. Kami belajar tentang arti kerja keras, tentang makna kebersamaan, tentang memberi tanpa berharap kembali. Warga menyambut kami bukan seperti tamu, melainkan keluarga. Yang disuguhkan bukan sekedar makanan, tapi juga kehangatan yang sulit kami temukan di tempat lain. Dan inilah cerita tentang kami dan desa Simpang Naneng. Setiap langkah pengabdian ada pembimbing yang selalu mendampingi. Beliau adalah Insinyur Haji Hermansyah MSI, dosen pembimbing lapangan yang dengan sabar memberi arahan dan motivasi dalam setiap proses KKN kami. Kami adalah 15 mahasiswa Universitas Palangkaraya, berasal dari berbagai jurusan dan fakultas, namun dipersatukan dalam satu misi, mengabdi untuk bangsa. Perkenalkan, inilah tim KKN kelompok 36 Desa Simpang Naneng 2025. Bersama, kami belajar untuk saling melengkapi, saling menguatkan, dan tumbuh dalam kebersamaan. Inilah keluarga kecil kami selama KKN yang siap menorehkan cerita di desa Simpang Naneng. Desa ini terletak di Kecamatan Karusenjanang, Kabupaten Barito Timur dengan luas sekitar 2.000 hektar, memiliki 2 RW dan 4 RT. Desa ini dihuni oleh 603 penduduk dengan mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Dalam pengabdian ini, kami mengambil program kerja yang dibagi menjadi 2 kategori, tematik literasi dan reguler. Program tematik literasi menjadi fokus utama pengabdian kami di desa Simpang Naneng. Kami percaya bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga pintu menuju pengetahuan dan masa depan yang lebih baik. Namun sebelum semua itu dimulai, kami menemukan bahwa kondisi desa Simpang Naneng masih menghadapi sejumlah tantangan. Akses masyarakat terhadap sumber bacaan masih terbatas, perpustakaan desa belum berfungsi maksimal, koleksi buku belum terdata dengan baik, bahkan ruang baca kurang dimanfaatkan. Di sisi lain, minat baca anak-anak cenderung rendah karena lebih akrab dengan gawai daripada buku. Selain itu, kami juga menjumpai kenyataan bahwa kemampuan literasi dasar anak-anak belum merata. Masih ada yang kesulitan membaca lancar, memahami isi bacaan, bahkan menulis cerita sederhana. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa literasi di Simpang Naneng bukan sekedar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak. Literasi menjadi kunci agar anak-anak mampu mengembangkan daya pikir, memperluas wawasan, dan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Langkah awal kami dimulai dari perpustakaan desa, tempat di mana ilmu pengetahuan tersimpan. Kami melakukan pendataan dan registrasi koleksi buku, menata ulang rak, serta menciptakan ruang baca yang lebih nyaman dan menarik. Harapannya perpustakaan ini tidak lagi sekedar ruang penyimpanan buku, tetapi menjadi rumah belajar yang hidup bagi anak-anak dan warga desa. Dari perpustakaan, kami melangkah menuju kegiatan literasi bersama anak-anak. Buku-buku bermutu yang ada tidak hanya dibaca, tetapi juga kami hidupkan melalui kegiatan Bacakan Saya Buku dan Membaca Nyaring. Dengan ekspresi, intonasi, dan diskusi sederhana, anak-anak diajak untuk menikmati cerita dan belajar menyampaikan kembali apa yang mereka pahami.
Semangat literasi kemudian kami bawa ke sekolah dasar melalui kunjungan literasi. Di sana anak-anak tidak hanya membaca, tetapi juga mendengar dongeng, menulis dan berbagi pengalaman. Kegiatan ini kami lengkapi dengan program cerdas mengulas buku, membuat proyek berbasis buku, hingga menulis cerita. Setiap halaman yang mereka baca menjadi inspirasi lahirnya ulasan, karya kreatif dan cerita-cerita baru yang mencerminkan imajinasi serta pemahaman mereka. Dari kelas ke kelas, semangat literasi itu menyebar, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepercayaan diri. Sebagai penutup, kami mengadakan apresiasi literasi tingkat desa dengan kegiatan utama berupa lomba mengulas isi buku. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali isi buku yang mereka baca dengan bahasa mereka sendiri, menambahkan opini sederhana, bahkan menyelipkan nilai moral dari cerita yang mereka pahami. Lomba ini bukan hanya tentang siapa yang paling lancar berbicara, tetapi tentang keberanian anak-anak untuk berdiri di depan, mengekspresikan pemikiran dan bangga dengan hasil bacaannya. Dari setiap ulasan yang disampaikan terlihat semangat baru bahwa literasi dapat melatih keberanian, melatih daya pikir kritis, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Pengalaman ini menjadi bukti bahwa dengan langkah kecil, perubahan bisa dimulai. Literasi tidak hanya menghidupkan perpustakaan desa, tetapi juga menyalakan harapan pada generasi muda Simpang Naneng. Kami berharap apa yang telah dimulai tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut dengan dukungan masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa. Karena pada akhirnya literasi adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Warisan yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Selain program tematik literasi, kami juga menjalankan program kerja reguler. Program ini bertujuan mendukung masyarakat desa dalam berbagai kegiatan, mulai dari pemberdayaan, pengembangan, kesehatan, hingga lingkungan, sehingga kehadiran kami memberi manfaat yang berkelanjutan. Program kerja kami yang pertama yaitu sosialisasi kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Karusenjanang. Kenakalan remaja usia 12-17 tahun seperti membolos, bullying, penyalahgunaan narkoba dan kebut-kebutan dipengaruhi lingkungan, teman, media sosial, dan pola asuh keluarga. Untuk mengatasinya, mahasiswa KKN mengadakan sosialisasi di SMA Negeri 1 Karusenjanang guna meningkatkan kesadaran siswa agar fokus pada pendidikan dan menghindari perilaku menyimpang dengan dukungan monitoring sekolah. Program kerja kami yang kedua yaitu Desa Peduli Lingkungan. Dalam rangka menciptakan lingkungan desa yang bersih, tertib, dan nyaman, mahasiswa KKN dan warga desa Simpang Naneng menggelar gotong royong, pengecatan tembok perbatasan, dan pemasangan plang edukasi serta penanda rumah perangkat desa. Kegiatan dilakukan bertahap, mulai dari survei, pembuatan, hingga pemasangan plang. Hasilnya, desa lebih tertata indah, rumah perangkat mudah ditemukan, dan kesadaran kolektif terhadap kebersihan meningkat. Program kerja kami yang ketiga yaitu Desa Bebas Stunting dan Kesehatan Masyarakat. Mahasiswa KKN mengadakan edukasi gizi dan pola asuh melalui penyuluhan, brosur, dan pembagian bubur kacang hijau bagi ibu hamil, ibu balita, dan anak-anak. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran gizi seimbang, pola asuh baik, dan hidup sehat, sekaligus memperkuat koordinasi dengan puskesmas dan perangkat desa. Hasilnya, warga lebih memahami pentingnya gizi dan tumbuh kembang anak optimal. Program kerja kami yang keempat yaitu Desa Planner, pembuatan nekat, nugget ekonomis karya anak tempatan. Desa Simpang Naneng memiliki potensi lokal berupa ikan gabus yang melimpah, namun selama ini hanya diolah secara tradisional sehingga nilai ekonominya rendah. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah dan memberdayakan masyarakat, mahasiswa KKN mengadakan pelatihan pembuatan nekat, nugget berbahan ikan gabus bagi ibu-ibu PKK Desa Simpang Naneng di Balai Desa. Peserta belajar seluruh proses pembuatan, berhasil menghasilkan nugget gurih sesuai standar, memperoleh keterampilan baru, dan termotivasi mengembangkan usaha kuliner. Program ini meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan membuka peluang usaha desa.
Program kerja kami yang kelima yaitu Desa Mandiri Pangan. Mahasiswa KKN dan PKK Desa Simpang Naneng menanam bibit cabai di lahan pertanian PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan masyarakat. Kegiatan meliputi sosialisasi, penanaman, dan perawatan tanaman. Hasilnya, bibit cabai berhasil ditanam menjadi langkah awal ketahanan pangan mandiri dan pengembangan ekonomi lokal. Kami juga memiliki program kerja pendukung, diantaranya pelatihan peraturan baris berbaris bagi anak-anak SD di SDN 2 Dayu. Lalu kami secara rutin mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kami juga membantu membuat hiasan edukatif untuk TK Cempaka Desa Simpang Naneng. Kami aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan desa, mulai dari bermain voli bersama warga, mengikuti ibadah rutin di Gereja Maipakat, membantu pelayanan SPRP, hingga menyiapkan peribadatan di rumah warga. Selain itu, kami turut mendampingi rapat musrenbang untuk perencanaan pembangunan desa dan membantu penyusunan legalitas BUMDes, Operasi Merah Putih. Partisipasi kami juga mencakup kegiatan kepemudaan seperti ikut serta dalam Lomba Hari Pemuda Seresort KPRP Karusenjana serta menghadiri upacara peringatan HUT RI ke-80 di kantor Kecamatan Karusenjana. Terima kasih kepada anak-anak kami mahasiswa KKN dari UPR yang mana dalam waktu kurang lebih 1 bulan sudah membantu layanan di perpustakaan Sesameh Desa Simpang Naneng, di mana dengan kehadiran anak-anak mahasiswa KKN pada saat ini sangat membantu dalam pelayanan di perpustakaan Sesameh Desa Simpang Naneng, dan kami sangat bersyukur karena selama anak-anak mahasiswa KKN ada di Simpang Naneng ini dan membantu layanan di perpustakaan ini, anak-anak di Desa Simpang Naneng ini sangat antusias sekali untuk datang ke perpustakaan setiap hari, di mana mereka boleh belajar, membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Kami sangat merasa terbantu sekali itu. Dan untuk pesan dari saya sebagai Ketua Pengelola Perpustakaan Sesameh Desa Simpang Naneng kepada anak-anak mahasiswa KKN, teruslah melanjutkan setiap pendidikan dan capailah setiap cita-cita kalian, dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kembali lagi ke Desa Simpang Naneng dan membantu juga dalam layanan di perpustakaan Sesameh Desa Simpang Naneng. Terima kasih. Saya selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah melaksanakan KKN di Desa Simpang Naneng selama 1 bulan. Kiranya setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan di Desa Simpang Naneng bisa menjadi motivasi yang baik di lini pendidikan, baik di lini kesehatan maupun di masyarakat. Dan harapan saya, anak-anakku sekalian nanti akan kembali ke Kota Palangkaraya melanjutkan perkuliahannya, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mendapatkan kesuksesan. Merdeka! Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja.